wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin sudah sempat saya jelaskan mengenai hidrolisis garam. Lalu apa itu hidrolisis garam? Jadi kalau suatu larutan asam bila direaksikan dengan larutan basa itu kemungkinan akan membentuk suatu larutan garam. Nah, bila larutan garam tadi direaksikan dengan air atau H2O, maka itu kemungkinan akan terjadi reaksi hidrolisis. Hidrolisis itu garam memecah air. Nah, untuk nilai pH larutan garam itu bila perubahan nilai pH di air di dalam larutan garam itu diakibatkan adanya reaksi hidrolisis ion garam oleh air tersebut. Karena itu, dalam menentukan nilai pH suatu larutan garam, itu perlu dilakukan tinjauan reaksi kesetimbangan hidrolisis yang terjadi. Jadi ada 3. Yang pertama itu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, untuk mencari konsentrasi OH-nya itu rumusnya seperti ini, dimana akar KW per Ka dikali garam. Nah, G-nya ini konsentrasi garam, sedangkan KW-nya ini suatu tetapan ionisasi air. Nah, harganya itu 10 pangkat negatif 14. Untuk yang kedua itu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Konsentrasi H plusnya itu reaksi rumusnya itu sama dengan akar KW dibagi KB dikali konsentrasi garamnya. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk mencari konsentrasi H plusnya itu sama dengan akar Ka dikali KW dibagi KB. Langsung saja untuk selanjutnya kita beri contoh yang pertama. Larutan CH3COH 0,15 molar yang volumenya 100 ml dicampur dengan 100 ml NaOH 0,1 molar, dimana Ka-nya ini sebesar 10 pangkat min 5. Nah, pertanyaannya berapa pH campuran larutan tersebut? Nah, langkah pertama kita mencari mol masing-masing CH3COH dan NaOH. Nah, caranya 0,1 liter dikali dengan 0,15 mol per liter. Nah, hasilnya 0,015 mol. Nah, untuk NaOH tadi volumenya itu 0,15 liter dikali 0,1 mol per liter sama dengan 0,015 mol. Nah, CH3COOH ini bereaksi dengan NaOH membentuk reaksi kesetimbangan menjadi CH3CONa plus H2O. Nah, mula-mula CH3COOH itu sebesar 0,015 mol, NaOH-nya 0,015. Nah, setelah bereaksi itu menghasilkan 0,015 CH3COOH, NaOH-nya 0,015 dan CH3CONa-nya itu 0,015 karena koefisiennya 1,1 jadi sama. Nah, sisanya itu 0,015 dikurang 0,015 0. Demikian hal ini juga seperti itu. Nah, CH3CONa ini 0,015. Nah, CH3CONa ini adalah garamnya. Nah, untuk garam itu mol dari konsentrasi garam maksud saya. Jadi 0 mol si garam dibagi dengan volume 1 tambah volume 2. Mol garam kan 0,015 mol dibagi volume 1-nya itu 100 ml ditambah 150 ml ini. Jadi hasilnya 250 ml diubah ke liter menjadi 0,25 liter sama dengan hasilnya 0,06 molar atau bisa juga 6 kali 10 pangkat min 2 molar. Akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 6 kali 10 pangkat min 2 hasilnya itu 6 dikali 10 pangkat min 11 atau 0,6 kali 10 pangkat min 10. Akar 0,6 ini berarti tadi didapat 0,77 dikali 10 min 10 dikali setengah min 5.
Jadi konsentrasi OH min itu 0,77 kali 10 pangkat min 5. Dari sini kita dapat menghitung pOH-nya. Jadi pOH itu min log kali konsentrasi OH min. Min log dikali 0,77 kali 10 pangkat min 5. Jadi 5 min log 0,77 sama dengan 5 dikurang log 0,77 itu negatif 0,11. Jadi pOH-nya itu 5 ditambah 0,11 sama dengan 5,11. Nah, pOH-nya dapat. Yang ditanyakan pH. Jadi pH itu 14 dikurang pOH. Jadi 14 dikurang 5,11 sama dengan 8,89. Jadi ini hasilnya pH-nya 8,89. Untuk contoh yang selanjutnya, sebanyak 400 ml larutan HCl 0,15 molar dicampur dengan 200 ml larutan NH4OH 0,3 molar, di mana Kb-nya itu 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan itu berapa pH larutan yang terjadi. Nah, penyelesaiannya itu pertama kita mencari tahu mol HCl-nya berapa, mol NH4OH-nya berapa. Mol HCl itu rumusnya molaritas dikali volumenya. Molaritasnya itu kan diketahui 0,15 mol per liter. Sedangkan volumenya itu 400 mili. Nah, hasilnya itu 60 milimol. Untuk mol NH4OH itu 0,3 mol per liter dikali 200 mili sama dengan 60 milimol. Nah, untuk persamaan reaksinya itu HCl ditambah NH4OH itu menjadi NH4Cl plus H2O. Nah, mula-mulanya itu kan molnya itu 60, NH4OH-nya 60. Nah, setelah bereaksi itu 60, NH4OH-nya setelah bereaksi itu 60. Ini juga 60 karena koefisiennya sama 1, jadi ini juga 60. Nah, dikurang HCl-nya itu 0, NH4OH dikurang 60 kurang 60, 0. NH4Cl-nya itu sisanya 60, H2O sisanya 60. Nah, ciri khas dari reaksi hidrolisis itu pasti reaksinya itu habis semua, tinggal 0. Yang tersisa itu hanya NH4Cl-nya itu. Nah, ini tuh sebagai si garamnya. Nah, untuk konsentrasi garam itu sama dengan tadi itu kan mol dibagi jumlah volume 1 tambah volume 2. Nah, molnya itu kan 60 milimol dibagi volume 1-nya itu 400 mili ditambah 200 mili. Jadi 60 milimol dibagi 400 tambah 200 itu 600 mili sama dengan 10 pangkat min 1 konsentrasi garamnya. Nah, karena si HCl ini asam kuat, NH4OH ini basa lemah, jadi untuk mencari konsentrasinya itu kita pakai rumus yang H+ sama dengan akar KW per KB dikalikan dengan garamnya, konsentrasi garam. Jadi KW-nya itu sudah ketetapan 10 pangkat min 14 dibagi KB-nya itu kan sudah diketahui 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 5 dikalikan konsentrasi garamnya itu 10 pangkat min 1. Jadi akar min 14 dikali 10 pangkat min 1, jadi akarnya itu ditambahkan jadi 10 pangkat min
15 dibagi 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya itu 10 pangkat min 10. Min 15 ke akarnya ke atas, min jadi plus. Jadi tinggal min 15 ditambah 5 jadi 10 pangkat min 10. Jadi di konsentrasi H plusnya itu 10 pangkat min 5. Min 10 dikali akarnya itu harganya 1/2. Jadi min 10 bagi 2 itu min 5. Sudah kan? Udah dapet nih konsentrasi H plusnya. Jadi kita bisa mencari pH-nya. Jadi pH-nya itu min log dikali konsentrasi H plus. Jadi min log konsentrasi H plusnya itu 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya itu 5. Nah, sudah dapat deh. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, berapa pH larutan NH4 2 kali CO3 0,1 molar jika KaH2CO3-nya itu 10 pangkat min 4 dan KbNH4OH-nya itu 10 pangkat min 6. Penyelesaiannya, karena KaH2CO3 itu 10 pangkat min 4 dan KbNH4OH 10 pangkat min 6, maka Ka ini lebih besar daripada Kb, sehingga larutannya itu bersifat asam. Nah, kita bisa menggunakan rumusnya yang konsentrasi H plus sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan Ka. Jadi akar Kw tadi kan udah ketetapan 10 pangkat min 14 dibagi Kb-nya udah diketahui 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya itu akar 10 pangkat min 12. Jadi konsentrasi H plusnya itu 10 pangkat min 6. Dapatlah, kita hitung pH-nya. pH sama dengan min log 10 konsentrasi H plus. Jadi min log konsentrasinya H plusnya itu 10 pangkat min 6. Jadi pH-nya itu 6. Nah, untuk contoh soal yang keempat, hitunglah pH larutan NaCN 0,01 molar jika diketahui KaHCN-nya itu 10 pangkat min 10. Nah, karena NaCN itu udah garam, berupa garam. Nah, NaCl itu asalnya dari NaOH dengan HCN, di mana NaOH ini basa kuat dan HCN-nya ini asam lemah. Jadi kita pakai rumus yang konsentrasi OH. Nah, NaCN tadi itu kan konsentrasinya 0,01 molar. Jadi CN-nya itu sama, karena sama-sama koefisiennya itu 1. Jadi ini 0,01 molar. Nah, karena ini asam kuat dengan basa kuat dengan asam lemah, jadi kita menggunakan rumus yang konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Nah, si Cn min ini udah berupa garam. Kw-nya itu kan 10 pangkat min 14 dibagi dengan Ka-nya sudah diketahui 10 pangkat min 10 dikalikan dengan konsentrasi garam 0,01 atau 10 pangkat min 2. Nah, jadi akar 10 pangkat min 14 ditambah min 2 jadi min 16. Jadi 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 3. Nah, karena konsentrasi OH-nya sudah diketahui, jadi kita tahu pOH-nya, bisa ngitung pH-nya. Min log konsentrasi OH min. Jadi min log 10 pangkat 3. Jadi pOH-nya itu 3. Nah, karena yang ditanyakan itu kan pH-nya. Jadi pH sama dengan
14 dikurang POH 14 dikurang 3 sama dengan pH-nya itu sebesar 11. Nah, untuk contoh yang kelima, hitunglah pH larutan NH4 2 kali SO4 0,1 molar jika Kb NH3-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, penjelasannya NH4 2 kali SO4 itu terurai menjadi 2 NH4 plus SO4 2 min. Nah, karena NH4 2 SO4 ini itu berupa garam, jadi konsentrasi garam yang digunakan untuk perhitungannya ini itu asalnya dari NH4 plus, dimana konsentrasi NH4 2 SO4 ini kan 0,1 molar kan, karena koefisiennya 2 jadi 2 dibagi 1 ini dikalikan dengan ini, hasilnya 0,2 molar. Nah, karena garamnya itu berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka larutannya itu bersifat asam. Karena itu menggunakan rumus ini, konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikalikan dengan garam. Nah, konsentrasi yang Kw tadi kan 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5, udah diketahui ini. Dikalikan dengan garamnya itu tadi 0,2 ini garamnya. Hasilnya itu ini 10 pangkat min 5. Karena konsentrasi H+ sudah diketahui, bisa kita hitung pH-nya. pH sama dengan min log. Konsentrasi H+ sama dengan min log kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya itu 5. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.